Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa belajar bersama dengan penuh konsentrasi ya. Oke, langsung saja kali ini akan kita bahas tema 3 ya adik-adik sekalian ya. Tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk pendamping pembelajaran 3 ya. Pendamping pembelajaran 3 di subtema 1 ya. Jadi tema 3, subtema 1 pendamping pembelajaran 3. Ini dimulai dari muatan pelajaran IPA ya. Ini menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian dan fungsi tertentu ya. Bagian-bagian tumbuhan itu meliputi ada akar, batang, daun, bunga, buah dan juga biji ya. Ini seperti contohnya di sini ya. Saya punya tumbuhan ini rumput ya. Ini saya ambil dari depan tadi ya. Ini ada akarnya. Kemudian ini batang, ini daun ya. Tapi untuk bunga dan bijinya karena ini masih muda, belum kelihatan ya. Ini ya. Oke. Jadi situlah. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum jenis akar itu ada dua, adik-adik sekalian ya. Yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nih kalau kita lihat gambarnya seperti ya. Ini akar tunggang, terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lainnya merupakan cabang dari akar utama. Ini akar tunggang, ini akar serabut. Berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil, ya itu. Nah, contoh tanaman yang memiliki akar serabut, ya itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya padi dan jagung, yaitu akarnya serabut. Sedangkan akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya mangga, jambu, itu akarnya adalah akar tunggang. Nah, fungsi dari akar itu apa adik-adik sekalian? Nah, fungsi dari akar yang pertama untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Nah, ini ada beberapa bentuk akar lain ya pada tumbuhan tertentu. Ini ada yang namanya akar gantung ya. Akar gantung ini tentunya ada di luar ya, berada di bagian di atas bergantung di udara. Ini pada pohon beringin. Kemudian ada akar napas. Akar napas itu pada pohon bakau ya. Kemudian ada akar tunjang ya. Akar tunjang beda dengan akar tunggang ya adik-adik sekalian ya. Nah, akar tunjang ini tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang ya. Contoh pada pohon pandan. Itu akar. Kemudian yang selanjutnya batang ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ya. Fungsi dari batang yang pertama menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian tempat tumbuhnya daun, bunga serta buah. Kemudian yang ketiga tempat menyimpan cadangan makanan ya. Itu ya fungsi dari batang lah. Batang sendiri dibedakan ada beberapa jenis ya. Ada yang tumbuhan memiliki batang kayu contohnya, atau berbatang kayu contohnya pohon jati, mangga dan beringin. Kemudian ada yang batang berkayu memiliki zat kayu dengan kandungan air yang lebih sedikit ini ya. Tadi ya batang berkayu. Kemudian ada juga batang basah. Kalau batang basah dan berungga itu contohnya ada bayam, seledri, jagung dan rumput ya. Itu batangnya adalah batang basah ya. Ini contohnya ya, batang basah, ini batang berkayu. Ini pada seledri, ini pohon ya, bisa pohon mangga, pohon jati, itu batang berkayu. Selanjutnya ada daun. Daun itu fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari ya. Selain itu daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Lah, daun sendiri itu berdasarkan bentuk tulang daunnya itu dibedakan menjadi beberapa macam adik-adik sekalian ya. Ada yang daun berbentuk tulang daunnya menyirip, kemudian tulang daunnya menjari dan tulang daunnya sejajar. Nah, itu adalah bentuk tulang daun. Nah, selanjutnya ada bunga
buah dan biji ya. Nah, ini apa peran dari bunga ya? Bunga itu memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena terdapat alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari ya. Nah, putik dan benang sari. Oke, yang mana putik itu sebagai alat kelamin betina ya, sedangkan benang sarinya adalah sebagai alat kelamin jantan. Nah, itu nanti yang terjadi proses pembuahan dan akan terbentuk individu baru. Nah, itu ya Adik-adik sedikit penjelasan tentang bagian-bagian tanaman ya. Jadi ada akar, batang, daun, bunga, buah ya, serta biji. Oke. Selanjutnya di sini ada keterampilan proyek mengamati bagian-bagian tumbuhan ya. Siapkan tumbuhan liar yang mempunyai akar serabut dan akar tunggang ya. Di sini saya sudah mengambil beberapa tumbuhan ya. Ini ada rumput ya, ini ada rumput teki. Nah, ini akarnya bisa dilihat ya Adik-adik sekalian, ini akarnya. Waduh, terlalu. Ini rumput teki, kemudian yang ini ada bayam ya. Ini ada bayam, ini ada rumput teki. Lah, kita lihat akarnya ya. Yang ini akarnya adalah akar tunggang ya. Ini kalau kita lihat di sini akarnya akar serabut. Oke. Setelah itu kita diminta untuk mengamati bentuk akar, batang, daun dan juga daun. Lah, kalau kita lihat di sini akarnya, akar dari rumput teki ini adalah akarnya akar serabut ya. Sedangkan untuk akar dari bayam ini adalah akar tunggang ya, akar tunggang. Kemudian batangnya, daunnya. Nah, daunnya kalau rumput teki ini adalah tulang daunnya sejajar ya. Sedangkan pada bayam ini tulang daunnya menyirip ya, bentuk tulang daunnya itu. Oke. Adik-adik nanti bisa juga ya mengamati di luar ya. Jadi mungkin tidak harus tanaman liar, mungkin cukup diamati saja. Misalnya ada pohon mangga. Nah, itu. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat laporan ya, buatlah tabel untuk memudahkan, kemudian buat laporan. Nah, susun laporan yang dibuat ya mencakup nama kegiatan. Ini berarti ya mengamati bagian tumbuhan. Tujuannya untuk apa ya? Kemudian alat dan bahan, langkah kerja dan kesimpulan. Nah, oke. Untuk memudahkan ini ya, untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan, adik-adik bisa menjawab soal diskusi yang perlu didiskusikan. Yang pertama, gambarlah hasil pengamatanmu. Tuliskan ciri-ciri akar tumbuhan yang kamu amati, dan yang ketiga, tuliskan ciri-ciri batang tumbuhan yang kamu amati. Nah, ini untuk mengisi kesimpulan ya dalam laporan. Nah, ini saya tuliskan sedikit, misalnya ini bayam ya. Akarnya, akar bayam itu merupakan akar tunggang, kemudian batangnya berkambium dan bercabang, sedangkan bentuk tulang daunnya menyirip. Itu ya adik-adik sekalian ya, mungkin sedikit membantu untuk keterampilan proyek, nanti adik-adik bisa dilengkapi sendiri ya. Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia. Cara membuat pertanyaan wawancara. Jadi pertanyaan yang diajukan saat wawancara itu tujuannya untuk menggali informasi ya tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, biasanya untuk pertanyaan wawancara itu dibuat seperti pertanyaan pada umumnya dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, ini. Jadi 5W1H atau adik Simba ya, sama aja lah. Ada kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian berapa? Ini biasanya menanyakan jumlah. Siapa? Itu untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat. Di mana? Itu biasanya menanyakan tempat. Kapan? Itu biasanya waktu. Mengapa? Itu menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan yang ketujuh, bagaimana? Itu untuk menanyakan keadaan ya. Ini contohnya sudah ada, contoh pertanyaannya. Adik-adik bisa dibaca sendiri ya, mungkin kalau pengen lebih jelasnya. Dan selanjutnya di sini ya ada ayo berlatih. Nah, perhatikan gambar berikut. Buatlah daftar pertanyaan wawancara sesuai gambar di samping. Nah, ini budidaya tanaman stroberi. Ini saya berikan contoh ya, contoh daftar pertanyaan wawancara ya, berdasarkan gambar budidaya tanaman stroberi. Oke, ya. Dengan menggunakan 5W1H. Ini pertanyaan yang pertama misalnya. Apa yang membuat Bapak ingin membudidayakan tanaman stroberi? Pertanyaan yang kedua, apa saja keunggulan tanaman stroberi dibandingkan tanaman lainnya? Pertanyaan yang ketiga, di mana lahan yang tepat untuk menanam tanaman stroberi? Pertanyaan yang keempat, dengan menggunakan kata tanya kapan? Kapan waktu yang tepat menanam tanaman stroberi? Kemudian yang kelima,
Berapa biaya yang dibutuhkan untuk sekali panen tanaman stroberi? Kemudian pertanyaan yang keenam, siapa saja yang membantu Bapak untuk membudidayakan tanaman stroberi? Dan pertanyaan yang ketujuh dengan kata tanya bagaimana? Bagaimana Bapak menjual buah stroberi ini ke masyarakat? Nah ini ya adik-adik sekalian ya, mungkin bisa menjadi referensi ya untuk membuat daftar pertanyaan ya tentang budidaya stroberi ya kepada narasumber. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pendamping pembelajaran 3 ya di tema 3 subtema 1. Untuk pendamping pembelajaran berikutnya tetap ikuti terus di channel Rivanesta ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.